Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda. Balik lagi bersama gue Ilham Pradipta, masih di edisi spesial podcast Bertamasya mengunjungi kota istimewa Yogyakarta. Seperti yang di video sebelumnya, gue menginformasikan bahwa Dompet Duafa ini sedang ada program cuti berbagi, yang mana program ini kita mengajak para donatur serta media untuk hadir atau datang mengunjungi pemberdayaan yang pernah dilakukan oleh Dompet Duafa, sekaligus ingin melihat aktiviti dan juga pertumbuhan usaha yang pernah didukung oleh Dompet Duafa. Sekaligus juga silaturahim para donatur, para media, dan juga para mitra Dompet Duafa. Nah, kali ini gue lagi ada di salah satu tempat membatik tulis yang dimiliki oleh salah satu ibu yang dulu sempat menerima bantuan juga ya Bu ya, penerima manfaat dari Dompet Duafa, Ibu Erni. Bu Erni. Waalaikumsalam, selamat Sehat, sore. Bu ya? Alhamdulillah. Saya dengar-dengar Ibu juga istri dari kepala dusun. Alhamdulillah. Berarti Bu Dusun saya manggilnya. Bu Kepala Dusun. Ya. Kalau di Jakarta kan Pak RT, Bu RT Iya. gitu. Kalau di sini masih ada kepala dusun. Masih ada kepala dusun. Iya, di bawahnya ada. Berarti Ketua aku RT. manggil Ibu Mbak Kepala aja, Dusun. biar Mbak. lebih muda. Ya, memang Iya. kelihatan lebih muda. Bu. Iya. Usia? Saya 83, berarti. Oh, 83 tuh. 41. Saya tadi mengira Ibu ini usianya 20 tahunan something lah Iya. gitu. Yang lalu. Yang lalu. Bu Erni, Ya, sehat Bu ya? alhamdulillah. Nih saya datang ke tempat membatik, ini batik tulis. Artinya itu yang memang dibuat pakai tangan Bu ya. Betul. Yang memang ya kalau yang saya pernah dengar tuh cuma ada satu di dunia karena tulisannya warisan dibikin sama budaya. orang dan Iya. juga budaya gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada orang saya bikin batik tulis sendiri gitu, menulis gitu. Berarti kan saya nggak bisa membuat pola yang sama kan? Bisa sih, nanti Bisa, tapi mirip-mirip atau hanya mirip, hanya tapi mirip. kalau sama persis Presisi itu enggak ya? nggak bisa. Berarti cuma Karena- satu di dunia. Ya. Makanya harganya mahal Bu ya. Ya, karena batik itu seni, Mas. Jadi, Yang ya, dijual seninya. dijual seninya. Bukan filosofi Sama filosofinya juga. sama Jadi filosofi karena membuat motif itu kan harus berpikir, harus apa ya istilahnya? Cari wangsit kalau zaman dulu itu ya. Kayaknya bisa sampai sekarang deh. Iya, Nyari wangsit. sampai sekarang saya kalau misalnya mau membuat motif orang-orang motif itu sekiranya apa ini merenung. Nah, itu tidak bisa langsung jadi. Jadi butuh waktu beberapa minggu bahkan bulan. Jadi berimajinasi atau menafsirkan, dipikirkan itu memang butuh waktu. Jadi itu bagian dari proses batiknya. Kenapa batik itu juga mahal karena gitu memang ya. itu proses pembuatan. Berapa Bu harga batik Ibu ini? Hitungannya per 1 meter apa satu baju? Kalau atau di sini untuk harga batik itu hitungannya per 2,5 meter. Jadi per satu lembar. baju berarti ya, Iya. per lembar. Satu ini berarti. Iya, jadi satu lembaran kain itu ukuran 2,5 meter kali 1 meter. Biasanya itu bisa dibuat untuk membuat satu baju. Tapi nanti kalau ukuran baju kecil nanti bisa sisa, bisa untuk dibuat kombinasi lain gitu, bisa untuk bawahan atau sinjang atau jarik seperti itu. Jadi kalau di sini memang batik yang dihasilkan, yang diproduksi itu memang batik-batik tradisi keraton, jadi motifnya tradisional. Abdi dalam berarti. Iya, Betul abdi ya? dalam. Ya, karena di sini kebanyakan bapak-bapak dari si istri pembatik atau suaminya itu seorang abdi dalam di keraton. Di sebalik UKM Berkah Lestari ini kan makam Raja-Raja Mataram. Jadi Berkah Lestari ini di lembahnya makam. Oke. Ya, gitu. Jadi bapak kami ataupun Leluhur. ya leluhur ataupun banyak warga yang di sini itu menjadi abdi dalam di makam Raja-Raja Mataram. Jadi dulu istri si abdi dalam atau ibu itu kan diajari keterampilan membatik dari keraton. Jadi dulunya hanya membatik untuk keperluan batik keraton. Tapi karena lama-kelamaan permintaan akan batik di keraton itu kan makin banyak guys, setiap tahun bertambah. Nah itu si ibu ataupun si istri itu menularkan keterampilan membatiknya itu ke anak, ke tetangga, sampai ke saat ini. Jadi hampir di sini kalau di Giriloyo ini ya sebutan secara umumnya itu Giriloyo itu kan sebenarnya kelurahan lama. Dan Berkah Lestari itu di dusun Karangkulon. Jadi dulu
Giriloyo itu kan suatu kelurahan lama dan pemekaran ada Karangkulon yang sekarang ini. Jadi di Karangkulon ini sekitar hampir ratusan itu membatik. Membatik ya. Ya, jadi pemasukannya. Ya, jadi mereka setiap hari itu membatik manual, membatik tulis. Jadi ya, jadi mereka bisa menopang perekonomian keluarga. Oke. Terus Tapi harganya berapa, Bu, ini? Oh iya, harganya mau belum sepil dimention. harganya ya. Kalian promosi. Nah, kalau untuk harga sih tergantung dari tingkat kerumitan dan kehalusan proses Oh, pencantingan. dilihat lagi di situ. Itu cara menghitungnya gimana dong, Bu, kalau kayak gitu? Jadi dilihat dari proses saat batik mentahannya, Mas. Jadi kalau misalnya hasil batik putihannya itu batikan halus dan lebih rumit atau komplit, nanti upah biayanya itu mahal. Dan itu yang menyebabkan nanti harga jual itu jadi mahal karena nyon saya upahnya itu juga mahal ke pembatik. Dan untuk menghasilkan satu motif tradisional itu rata-rata di sini itu sekitar 2 sampai 3 bulan itu yang paling cepat. Karena prosesnya itu dari 2 sisi. Jadi setelah satu sisi ini selesai semua, terus nanti dibalik dikerjakan dari sisi sebaliknya. Jadi harus sama. Ya, jadi lama dan jadi paling murah, Bu, berapa? Kalau yang sampai saya ini mau beli satu ginian. Kalau saya cari yang paling murah berapa, Bu? Gitu. Kalau paling murah di sini sekitar 350. Itu yang batik Nyon Sewu, sudah pembatik sepuh. Maksudnya kalau sudah pembatik sepuh itu kan Nyon Sewu tangannya udah sering getar, sudah sering ini. Jadi beda dengan batik yang dihasilkan oleh orang-orang yang masih produktif muda. Gitu ya. Itu kalau yang paling mahal, yang paling Ibu jual di sini di toko Ibu nih. 2,5 juta. 2,5 juta. Seperti ini. Jadi ini 2,5 juta, Bu? Iya, nanti kalau udah jadi kebetulan yang udah jadi kok pas laku kemarin, jadi nggak bisa menunjukkan. Ini proses yang pewarnaan pertama, jadi ini sudah proses wedelan namanya. Proses? Wedelan. Biron. Iya, jadi dari putihan seperti ini sudah selesai semua, sudah lebih kompleks, lengkap dengan kelawang, cecek, isen-isen, tembok dan sebagainya sudah selesai, sudah. Istilah-istilah saya tidak paham itu. Iya. Itu harus kursus kalau di sini. Iya, jadi kelasnya dibuka di bawah ya. Iya. Langsung jualan kelas. Jualan kelas di sini bisa. Bisa belajar? Bisa, Pak. Berapa, Bu, bayarnya? Bayarnya murah. Berapa? Jadi 250.000 itu bisa untuk 1 sampai 5 orang. 205, tapi harus 5 orang. Ya, 1 orang bisa, tapi tetap minimal. Saya bayar sendiri 250.000. Itu 1 hari. Seberapa kali pertemuan itu? Enggak, sekali pertemuan. Oh, tapi nggak mungkin sekali pertemuan langsung jago kan? Ya enggak, pasti tergantung ini moodnya dan seberapa sabarnya sih membatik itu. Ya, jadi. Ya. Ini Ibu, nih kalau boleh tahu kenapa bukan kepikiran ya, memilih usaha batik, toko batik, Bu? Ya, karena di sini kan mata pencaharian ibu-ibunya, warisannya itu kan seorang pembatik. Bukan seorang pelaut, jadi nenek moyang seorang pelaut. Nenek moyang ya. Jadi kan nenek moyang kami itu membatik. Yang tadi sudah saya jelaskan kalau simbah-simbah dulu itu kan membatik semua. Artinya itu adalah DNA yang diteruskan kepada anak keturunan, generasi selanjutnya. Tapi maksudnya gini, dari sekian banyak jenis usaha gitu ya yang mungkin bisa diambil, itu kenapa tetap milihnya batik gitu, Bu? Kan banyak Ibu bisa milih gitu. Petani mungkin atau Ibu jadi yang membuat apa namanya lilinnya gitu. Oh, karena saya batik ya memang atau passion. Ya, boleh dibilang begitu. Berarti Ibu dari kecil udah membatik? Oh, di sini rata-rata anak-anak dulu yang seusia saya itu selepas mereka pulang sekolah, si ibunya itu harus mendidik ibaratnya. Mewariskan ilmunya. Jadi kamu harus membatik. Kalau kamu nggak mau membantu ibu membatik, besok harinya itu nggak dikasih uang saku untuk sekolah. Gitu. Iya. Jadi memang militer pendidiknya seperti itu ya. Iya, jadi tapi saya sadar sampai sekarang ternyata orang dulu ibu saya mendidik seperti itu dan orang-orang lain di lingkungan masyarakat sini mendidik anak Nyon Sewu agak gitu ya. Jadi agak keras kalau mendidik anak soal batik. Ya pertama memang dulu motifnya ekonomi, biar membantu ibunya. Dan yang kedua ternyata itu regenerasi. Iya, jadi kalau anak enggak dipaksa itu ternyata yang
penerus batiknya itu nggak ada. Iya, iya. Nah ini masalah penerus atau pembatik ini Bu, itu ada nggak sih? Ini kan kalau saya lihat ini kan seni, karya seni. Artinya kan pembatik itu kayak pelukis. Iya, tapi dulu tidak diajari ilmu, jadi kayak otodidak gitu loh. Iya, jadi maksudnya ilmunya turun. pelukis pun kayaknya juga otodidak Bu. Iya. Maksudnya mendadak aja Oh, gitu. mendadak ya, Gitu. sama Nah, maksud berarti. saya, ada nggak sih pembatik yang memang dia tuh ketika membatik karyanya mahal banget gitu? Ada. Kalau di sini, tapi rata-rata kalau di sini kan Nyon Sewu batik sudah ke fashionable ya, sudah ke produk, bukan ke seni banget gitu Bukan ya. seni yang dipajang Iya. gitu ya. Jadi memang ke Digunakan. produksi digunakan. Jadi gitu. memang untuk industri. Iya. Tapi kalau misalnya ini batik dijadikan karya seni, mungkin kan dong ya orang-orang sini tuh berkarya membatik buat jadi pajangan di rumah orang gitu ya. Bisa. Jadi kayak lukisan-lukisan. Cuman nanti kalau seni itu kan kita juga menjualnya harus ini juga orang-orang tertentu gitu loh Mas. Oh iya iya. Dan sampai sekarang kan orang mengenal kami Berkah Lestari itu kan sebagai produk, iya, sebagai penghasil produksi batik, bukan sebagai penghasil seni batik yang kayak seniman gitu loh. Jadi memang sebagai apa ya, penghasil batik tulis gitu. Iya, artinya memang untuk produksi, untuk tekstil, untuk industri jadinya memang digunakan untuk dijual gitu iya, ya. Bukan untuk karya seni yang dipajang. Iya. Tapi ada kemungkinan bisa ke arah sana. Dulu pernah. Jadi ada beberapa konsumen kami yang datang ke sini membuat lukisan. Jadi mereka datang ke sini membawa apa ya? Desain. Desain ukuran kecil di kertas itu, terus disuruh membuat ukuran 1 meter apa ya kalau nggak salah ya. Dulu pernah dibawa ke Belanda waktu itu, ada beberapa. Memang lukisan dari batik gitu? Iya, jadi memang batik seperti ini kami buat sama persis seperti proses batik, cuman lebih diwarna-warni gitu. Jadi ya memang lebih menarik, jadi kalau untuk dipajang di wall art atau apa, dinding atau apa itu memang bagus. Dulu pernah. Terus sebenarnya di sini itu ya juga menerima request juga sih Mas, kalau misalnya mau. Saya punya desain sendiri Bu. Iya. Batik itu bukannya punya filosofi tersendiri Bu? Maksudnya? Iya, yang pakem ada. Iya, saya pernah ngelihat setiap daerah memiliki batiknya masing-masing kalau nggak salah. Yang kedua, orang tuh juga nggak bisa sembarangan pakai batik kan. Pakai batik tuh nggak boleh bawanya jeans, tahu saya. Harus pakai celana bahan. Terus kalau acaranya siang batiknya batik gelap, kalau acaranya malam batiknya batik cerah. Kalau nggak salah ya Bu ya. Adab-adab atau etika-etika. Ada pendapat seperti itu ada. Itu bener apa nggak sih Bu? Kalau menurut saya sih yang di sini itu ya hanya sebatas batik larangan di keraton sama yang batik umum gitu loh. Kalau yang ini enggak, berarti maksudnya ini memang buat fashion aja? Kita kalau misalnya ke keraton atau orang atau siapapun yang hendak pesowan ke keraton itu memang ada harus mengikuti peraturan itu? Peraturan motif-motif yang di keraton yang tidak boleh dikenakan di keraton. Iya, nggak boleh pakai batik larangan atau awisan itu. Motif keris kalau nggak salah tuh nggak boleh dipakai. Kalau motif parang. Motif parang tuh untuk agenda tertentu gitu ya? Iya, hanya untuk keluarga dalam keraton. Itu juga salah satu ilmu tuh, insan muda yang misalnya mau kekawinan, mau apalagi kalau mau visit ke keraton ya nggak boleh sembarangan pakai baju batik ya. Makanya belajar dulu di sini 250.000. Bisa Bu? Bisa banget. Afiliat Bu, afiliat. Nah, Bu Erni, ini Bu Erni udah membuka toko ini berapa tahun Bu? Kami membuka ini bareng-bareng ya dari ibu-ibu. Oh ini bersama berarti? Bersama. Kayak PKK gitu nggak sih? Bukan? Kegiatan? Ya, sekelompok ibu-ibu dari 9 RT, karena di sini kan ada 9 RT 1 sampai 9. Dulu pasca gempa pembentukan dari Dompet Duafa. 2006. Gempa 2006, kami kenal Dompet Duafa 2007. Ya, jadi dulu Dompet Duafa itu kan ada kegiatan recovery gempa. Jadi termasuk di sini dulu itu termasuk daerah yang terkena gempa lumayan. Terdampak lah Ibu ya. Ya, terdampak. Ya, rata-rata roboh rumahnya. Termasuk ini? Apa dulu belum ada ini? Oh, ini Nyon Sewu dulu kandang kambing. Oh. Iya, dulu di sini tuh kandang kambing. Untuk apa? Rombongan bapak-bapak kayak gitu. Terus Dompet Duafa datang ke dusun kami, ke desa ini, melirik dan menarik. Menariknya itu melihat ibu-ibu selepas mereka membersihkan puing-puing dari gempa di rumah mereka, ada sebagian yang setelah itu
Mungkin karena capek ya, maksudnya capek fisik karena mengumpulkan puing-puingnya itu. Nah kalau batik itu kan ada sense tersendiri, maksudnya ada stress release jadinya ya, Bu, gitu. ya. Jadi mungkin si bapak-bapak dari dompet itu apa itu melihat kok ada kegiatan ibu-ibunya selepas mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Itu mah udah capek masih kerja Iya, lagi. masih Orang mikirnya kerja kali ya. Kerja, iya. Tapi itu stress release ternyata. Jadi Tapi sebenarnya ya bekerja. juga. Iya, sebenarnya bekerja. Tapi kan ada, kalau batik itu menurut saya ada asiknya. Jadi memang butuh konsentrasi, tapi asik gitu kalau udah bisa menikmati. Itulah namanya passion. Ya. Passion. Karena mau capek apa enggak dikerjain tetap enjoy gitu ya, Bu ya. Dibayar apa enggak tetap enjoy gitu. Betul. Jadi dari situ, dari Dompet Duafa, ini kok kalau dikembangkan ke pemberdayaan ibu-ibunya di sini ini pasti bisa gitu. Jadi kami didorong dari Dompet Duafa, dulu perwakilan dari beberapa RT, awalnya 50 ibu-ibu. 50 ibu. Iya, jadi dulu kami 50. Termasuk ibu? Iya, termasuk. Dulu saya masih muda waktu itu. Simut. 20 tahun yang lalu? Iya, 20 tahun yang lalu. Terus kami waktu itu dibekali keterampilan mewarna batik. Oke. Jadi dulu kan kami Nyon Sewu hanya sebagai buruh batik. Oh, jadi ibu dulunya itu buruh pabrik, buruh batik. Iya, jadi buruh batik tuh definisinya hanya mengerjakan batik putihan seperti ini. Udah selesai, atau nanti kami setor ke juragan. Melatih skill masuk ke industri dalam tanda kutip batik ini dari sini dulu nih yang putih ini nih. Iya, jadi hampir semua ibu-ibu di sini itu kan dulu ya hanya membatik putihan seperti ini, dijual di juragan atau di pengepul, terus nanti dijual di kota. Itu inisiatif ibu bikin atau dari pengepul atau dari juragan yang ini tolong bikinin? Udah dari juragan. Jadi kita hanya sebagai buruhnya, tenaganya. Iya, jadi motif dan lain sebagainya mengikuti request mereka. Berapa Bu kalau boleh tahu bayaran buruh batik itu di sini? Ya tergantung Pak. Jadi kalau di sini tadi itu tergantung tingkat kerumitan. Paling murah deh. Paling murah. Paling murah ya. Hitungannya meter. Ya per 2,5 meter itu ya 150, 200. 150.000, 200.000 tapi baru dibayar 2 bulan. Kalau yang 150 itu ya nggak sampai 1 bulan. Biasanya ibu-ibu itu sudah selesai. Karena motifnya minimalis dan tidak sehalus. Jadi lebih. Sebentar Bu. Lebih. Sebentar. Artinya seorang buruh pabrik ini dia buruh akan buruh batik. Iya. Pabrik batik ke depannya semoga. Nah, ya. Artinya seorang buruh batik ini dia baru mendapatkan uang 150.000 itu 1 bulan. Borongan. Jadi semua yang di sini sampai saat ini pun upah batik itu borongan Mas. Jadi tidak per hari. Oh iya, artinya dia langsung dapat banyak. Setelah selesai menyelesaikan. Jadi artinya ibu ketika jadi buruh batik itu ibu mendapatkan 2 kain 2,5 kali 1 meter itu ada 10 ada 20 kain gitu. Enggak, borongannya dalam artian saya dibayar kalau ini sudah selesai semua. Iya. Jadi tidak per hari gitu. Iya, artinya kalau ini selesai, misalnya selesai ternyata 1 bulan, dia baru dapat 150.000 1 bulan kan? Iya. Nah, artinya pemasukannya cuma 150.000 1 bulan gitu. Seperti itu. Ya, terus baru nanti kalau sudah selesai dikasih kain putihan lagi yang kosong untuk dibatik lagi. Iya, masalahnya kan 150.000 1 bulan pemasukannya berarti kan? Iya. Tapi kan keterampilan pembatik itu beda-beda. Jadi satu pembatik dengan pembatik lain itu apa ya namanya, profesionalisme atau apa ya, itu beda-beda. Jadi misalnya saya hanya bisa membuat cetek-cetek tok. Si ibu yang lain bisa digeser kayak di garmen berarti dong. Spesialisasi tertentu. Iya, benar, spesialisasi tertentu. Jadi kalau di garmen kan ibu tukang jahit kerah semua, kancing gitu kan. Seperti ini juga di batik. Cuman mengerjakannya mereka di rumah dan setelah mereka selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka. Artinya sebentar Bu, saya minjem yang putih ini. Artinya spesialis saya cuma bikin yang bunga ini. Udah bikin bunga, selesai 150.000 saya terima. Saya kasih ke ibu gitu. Ya, ibu nanti lanjutin yang ini gitu. Iya, tergantung tadi kembali ke tingkat kehalusan apa. Iya, artinya saya ngelihat yang paling murahnya dulu. Iya. Kalau saya udah selesai motif bunga ini, walaupun cuman kayaknya gampang nih, masih minggu selesai dapat 150.000 tuh Bu. Iya. Gitu. Jadi kan semuanya borongan. Iya, tapi tetap. Tapi kan mereka mengerjakannya tidak seperti orang bekerja di pabrik, Mas. Nyantai ya? Santai. Maksudnya dalam artian santai, dia mereka bisa tetap masukan yang lain. Iya, enggak, maksudnya
tetap mengerjakan pekerjaan rumah Iya, mereka, iya, jadi iya, bisa disambi gitu. Terus setelah ada dari Domba Duafa kan kami diajari bagaimana mewarna batik, bagaimana cara memanajemen batik, menjual sampai ke penjualannya. Berarti Gitu. Dompet Duafa itu mendampingi juga perjalanan Dari nol para pelaku usaha ini, dari ibu-ibu, buruh menjadi dari buruh berwirausaha. menjadi wirausaha. Betul. Salah satu buktinya adalah Bu Erni. Ya. Bu Erni Dan ibu-ibu dan yang ibu-ibu lain. yang lain. Ya kebetulan kan nggak bisa Iya. bareng. Kalau datang nggak muat Oh di sini. iya, bisa satu RT nih, Satu satu RT. pedusunan Jadi malah. perwakilan dari Ibu Iya, Erni. Jadi ada berapa ibu tadi? 50 ya? Iya, dulunya 50 yang tergabung di Batik Berkah Lestari ini, tapi nyuwun sewu semuanya itu udah sepuh-sepuh. Oh. Dari tahun 2007 Ibu yang paling muda? Ya, waktu itu. Iya. Boleh, betul. Yeah, jadi ada beberapa yang di sini yang masih ibu-ibu muda, jadi yang bisa dipokokkan untuk mempromosikan lewat online, lewat apa dan sebagainya. Ya, artinya jadi, udah mulai masuk ke digitalisasi untuk penjualannya ya. sedikit-sedikit. Jadi alhamdulillah ya, meskipun sarana kecil sederhana seperti ini, tapi ya alhamdulillah bagi kami bisa, yang pertama bisa mengubah dari mindset kami menjadi buruh berwirausaha. Terus yang dulu hanya sebagai upah batik sekarang bisa mewarnai, bisa menjual, bisa berwirausaha dengan menitipkan batikannya di sini, ataupun karena di sini kan ada sentra batik Giriloyo, jadi bisa juga menitip ke sana. Ya, artinya menambah set skill ya, juga terus gitu ya Bu ya. Menambah pekerjaan tambahan, maksudnya yang dulu hanya bisa membatik sekarang bisa mewarna. Dari mewarna itu bisa dapat upah dari pewarnaan juga. Itu beda lagi upahnya. Beda lagi. Yang sekarang yang lagi booming karena di sentra batik Giriloyo di sini kan ada wisata batiknya. Jadi ada outing class, ada kunjungan dan sebagainya. Jadi si ibu-ibu pembatik itu bisa juga sebagai pendamping wisata. Pendamping eduwisata. Misalnya saya untuk khusus batik gitu ya. Jadi saya misalnya pas jadwal ada panggilan untuk pendampingan eduwisata, saya ke sana mendampingi gitu. Jadi kan ada tambahan pendapatan selain dari buruh jualan batik. di sini. Ya, gitu. Jadi pemberdayaan dari Domba Duafa memang alhamdulillah ini dari ke ibu-ibunya yang dulu hanya bisa membatik putihan tok, sudah bisa memproses, menjual hingga sebagai pendamping eduwisata itu sudah seperti ibu sekarang seperti ini ya. Iya. Nah juga tadi sempat ngelihat juga nih guys, di sini ada piagam-piagam penghargaan. Itu apa tuh Bu? Piagam penghargaan. Oh iya, dulu kami itu sebagai gebrakan promosi dari Domba Duafa itu kan mengenang setahun gempa. Jadi dulu kami difasilitasi promosi juga dari Domba Duafa. Dulu membatik 1.200 meter. 1 kilo ya? Iya, hampir 1 kilo dulu. Jadi tahun 2007 kami sekitar 500-an lebih membatik di sepanjang jalan di sana. Jadi membatik selendang terpanjang sama tas belanja terbesar. Dan waktu itu juga alhamdulillah masuk rekor muri. Setelah itu kan mereka mengenal orang-orang di luar sana kan mengenal kami, mengenal Giriloyo sebagai pusat sentra batik tadi. Iya, terus sebagai dari Domba Duafa juga bagaimana kalau di sini itu tidak hanya menghasilkan produk batik, tapi jasa eduwisata batik. Jadi orang ke sini untuk membeli batik itu sekalian bisa mencoba belajar. Nah, itu dibuat paket-paket wisata. Terus sekarang juga ada paket wisata yang shortcut, yang ada yang menginap untuk pelatihan, yang memang untuk berproduksi batik itu juga kami membuka. Jadi mereka yang pengen memproduksi batik, belajar batik yang untuk diproduksi itu juga bisa. Jadi mereka menginap di rumah-rumah pembatik. Jadi memang konsepnya eduwisata tadi ya. Jadi homestay di rumah warga, bisa sharing, bisa silaturahim, bisa belajar. Dan bisa mengekspos batik ini mendunia. Tapi itu tidak dibayangkan kalau hidup dengan warga dengan rumah dengan pembatik itu yang mewah itu enggak. Jadi ya seadanya rumah kami tapi dikonsep bisa untuk layak tempat tinggal tamu yang bersih biasanya. Patut dicoba ya buat insan muda daripada staycation di luar, mampir ke sini bisa hubungin ke Kerajinan Batik Tulis Berkah Lestari, nomor teleponnya ini ada Bu Erni 08 1328 174 522 atau nanti saya taruh di bawah
nomor teleponnya ya kalau mau mampir ke Jogja atau pengen ngeliat atau ingin mengajarkan anak-anak Anda belajar membatik sejak dini. Bisa jadi kan potensi bisnis ya. Wah, betul. Bisa ngajarin juga kan batik-batik. Karena ini masih bisa diulik. Masih bisa di research and development lagi nih untuk batik ini. Nah, Bu, terus juga jualannya ini impor ekspor? Kalau ekspor belum pernah. Jujur belum pernah karena ekspor batik itu menurut saya kok masih jelimet dan kami harus belajar terus. Proses ekspornya itu. Proses ekspornya itu memang kami masih banyak banget untuk belajar. Tapi kan di sini sentra batik, sentra eduwisata tadi loh Mas. Jadi banyak bule yang datang langsung ke sini. Jadi bule yang bawa. Iya, bulenya yang gendongi ke sana tapi belum pernah ekspor. Tapi Ibu pernah ke luar? Tahun berapa ya 2010 Mbak Nani yang kebetulan dari Berkah Lestari ini juga pernah di Meksiko untuk pameran di sana. Jualannya di Meksiko? Ya, dulu diajak sih. Pameran di sana berarti pameran di sana ya. Jadi kayak di Jakarta kan ada namanya Inacraft gitu ya? Iya. Nah, jadi kayak kerajinan seperti itu tapi di ajang dunia. Berapa hari di sana Bu? Berapa ya? Tapi Ibu nggak ikut ya? Enggak, waktu itu saya karena punya anak kecil jadi Mbak Nani yang waktu itu masih lajang jadi mereka Mbak Nani dan ada guide juga yang mendampingi jadi membawa batik dari Berkah Lestari dijual ke sana. Ya untuk saat itu transportnya memang gratis cuman kan untuk hidup di sana juga. Oh iya benar, butuh sponsor ya. Iya. Gitu. Kalau di sini ya paling banyak pembelian itu on the spot di toko atau online Bu? Kalau dulu banyak yang langsung, ya. Tapi sekarang udah lumayan banyak yang kenal, jadi cuma WhatsApp, ya, kirim, ya seperti itu. Atau banyak juga yang cuma saya menginginkan motif ini, nanti dikirim email atau apa, atau WA, terus nanti dibuatkan, kami buatkan invoice-nya, mereka transfer, kami buat dengan waktu sekian yang yang disetujui gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. Apalagi ini kan pasca Covid jadi orang jarang ketemuan. Tapi untuk alhamdulillah untuk permintaan batik ya tidak ini. Jadi meskipun Covid kemarin alhamdulillah banyak beberapa seragam dari instansi dari masker RSA juga mungkin bisa ya, masker batik ya Bu ya. Ya, jadi kemarin malah Covid itu ya lumayan ada beberapa seragam yang kami buat di waktu saat pandemi itu. Ya memang secara menurun cuman kan masih alhamdulillah masih ada yang betul. Ya tetap disyukuri. Tetap disyukuri, tetap bersabar dan berikhtiar ya Bu ya. Nah, terus ini kedepannya Berkah Lestari ini kemana Bu arahnya Bu nanti mungkin 1-2 tahun lagi? Ya pengennya sih lebih dikenal lagi Mas. Ya. Kurang publikasi mungkin Bu ya, jadi lebih maksimal lagi. Jadi mungkin ke depan saya ataupun kami berharap ada penambahan gerai, penambahan tempat-tempat di sini karena di sini sebenarnya kalau dilihat dan dirasakan di sini itu asli nyaman gitu. Jadi orang-orang ke sini pada seneng karena lingkungannya masih alami gitu. Jadi beberapa pengunjung itu masih merasa di lembahnya itu. Lembahnya itu ya. Kalau di sini Berkah Lestari ada digital platformnya nggak Bu? Kayak website, toko, e-commerce gitu, Instagram, TikTok gitu? Instagram ada, kalau TikTok belum. Yang joget-joget itu belum ada ya? Belum ada. Sebenarnya pengen cuman ya waktunya kami kok masih ini. Berarti nanti Dompet Duafa akan ngasih pengajaran lagi ya tentang digitalisasi ya Bu ya. Nanti berubah lagi ibu-ibunya yang bisa TikTokan gitu. TikTokan benar. TikTokan bisa live gitu kan karena itu kan melebar kan kalau misalnya tadi Ibu dan mau nggak mau kita juga harus mengikuti arus betul, itu ya. Betul. Karena apalagi meskipun tadi Ibu, batik ya jadi Ibu tadi bilang butuhnya exposure kan. Jadi biar lebih terkenal TikTok Bu gitu. Gue tunjukin cara bikin batik gitu. Cuman saat ini memang regenerasi kami yang masih menjadi PR ya Mas ya karena saya anak-anak Gen Z kalau Gen Z kalau untuk membatik dan apalagi batik itu kan butuh kesabaran, butuh ketelatenan itu kan kok kayaknya agak kurang dan berarti Ibu ada kekhawatiran juga batik ini bisa punah. Saya yang paling itu saya takutkan itu dan saya pun tidak bisa menggertak seperti ibu-ibu saya dulu, seperti ibu-ibu zaman dulu meregenerasi dengan cara yang lebih tegas gitu. Karena anak-anak sekarang lebih bisa menjawab
daripada yang dulu gitu. Karena asupannya beda, Bu. Asupannya Iya. sekarang pakai handphone. Kalau Mungkin dulu- iya. Jadi kalau anak-anak zaman dulu seusia saya itu kalau ibu udah wajahnya pasang wajah Iya, serem, nggak mau batik ya benar-benar takut. Iya, Karena esok harinya konsekuensinya nggak dikasih uang jajan. uang Iya, jajan. iya. Jadi ada. Kalau sekarang ya kena pasal kalau orang tua seperti itu ya. Itu yang paling kami takutkan dan menjadi PR sebenarnya. Iya, Ya, iya. tapi kami juga tetap alon-alon, maksudnya tetap Betul, pelan-pelan. pelan-pelan. Caranya mungkin berubah ya, Bu ya. Iya, Dulunya jadi- mungkin caranya dari orang tua ibu ke ibu agak tegas, mungkin sekarang dengan strategi yang baru Nah, untuk itu, iya. Biar mengenalkan anak itu, tentang tetap. keutamaan membatik, untuk menjaga kelestarian batik ini seperti Iya, apa gitu ya. betul, betul. Karena penting banget ya guys, karena batik ini kan udah didaftarkan juga menjadi salah satu warisan budaya bukan benda kalau nggak Iya. salah ya batik ini kan. Jadi memang harus tetap dijaga dan kita kan juga kadang-kadang suka gemes kalau nggak dengar ada diklaim ternyata ini warisannya punya negara lain. Nah makanya buat teman-teman juga insan muda dukung program Dompet Duafa dengan Berkah Lestari ini. Di bawah saya taruh nomor rekeningnya kalau misalnya mau ada program-program yang mendukung pemberdayaan Berkah Lestari tentang batik. Nah nanti bisa atau regenerasinya, Nah, barangkali ada gitu. pemikiran Ada yang mau kesini untuk gitu ya. menarik bagaimana meregenerasi yang menarik agar anak-anak sekarang itu bisa tertarik untuk membatik. Saya sih sebenarnya tertarik, Bu. iya. Karena kayaknya enak duduk, ngegambar. Cuma tangan saya tremor. Itu perlu latihan sebenarnya. Perlu latihan. Kayak orang menulis, jadi semakin diasah sebenarnya Iya, bisa. iya. Karena banyak dari ibu-ibu yang non warga sini, jadi orang sini dapat orang di luar sana, tapi menetap di sini, akhirnya juga mereka bisa membatik. Oh. Iya, jadi memang butuh kesabaran, Iya. butuh ini niatan untuk membatik, karena batik itu sudah dari kata batiknya itu udah jelimet ya. Jadi kalau memang nggak diniat itu ya nggak bakal jadi. Iya. Dan mood itu juga pengaruh. Iya. Jadi kalau pas dilalah uring-uringan sama anak atau nyosau suami kok terbatik ya tiba-tiba nanti hasilnya Nanti beda aja. lah. Iya benar. Karena kan seni tadi ya Bu ya. Ya Bu Erni, ini luar biasa tadi rencananya ngobrol sebentar kayaknya lama Bu. Tapi terima kasih nih informasi yang menurut saya bermanfaat juga buat saya pribadi dan juga buat yang nonton ya insya Allah. Apalagi tentang batik nih, warisan tak benda Indonesia yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Sebelum saya tutup, Bu Erni, closing statement dari Bu Erni untuk yang nonton, silakan Bu. Ke kameranya di sana. Tetap mencintai batik dalam suasana apapun dan berbatik. Iya, karena batik merupakan warisan budaya Indonesia. Itu, ya. Terima kasih Bu Erni, luar biasa nih. Jangan lupa juga beli ya, linknya saya taruh di bawah, keranjang kuning. Keranjang kuning. Ya, buat teman-teman insan muda juga terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa Bu Erni juga membuka kelas belajar membatik. Nanti bisa kontak ke Bu Erni atau juga kalian pengen bikin trip Yogyakarta yang sedikit berbeda dari sekolah, mau bikin studi tour gitu ya ke sini buat belajar batik dengan siswa-siswanya, itu boleh banget. Bisa langsung kontak aja ke nomor Bu Erni atau bisa cari Berkah Lestari gitu ya. Atau bisa juga langsung kontak ke Dompet Duafa buat kerjasama visit ke sini untuk melakukan trip edu-wisata khususnya belajar membatik. Nah, mungkin itu aja. Sampai ketemu di Salam batik. Salam batik gimana, Bu? Ini Oh gini ya? Iya. Oh gini. Cantingnya nggak ada, Bu? cantiknya ini. Oh gini cantingnya. Iya. Salam batik. Salam batik. Iya. Terima kasih insan muda, jumpa kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Gue Ilham Radipta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Selamat batik.